Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita tentang murka Elohim. Elohim adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita ini. Tapi kita bisa lihat kalau di dalam Alkitab kita bisa lihat bagaimana di kitab Kejadian, bagaimana Sodom dan Gomora itu terjadi. Kenapa Bapak Elohim begitu murka pada umat manusia pada zaman itu? Pada zaman itu memang manusia sudah hidup sangat-sangat hanya melakukan kenajisan ya. Orang lelaki suka sama lelaki yang seperti itu, yang ketika yang mana malaikat datang pun mereka tetap memaksa Lot untuk membuka pintu. Mereka bilang, bukain pintu dan keluarkan mereka berdua, kami mau pakai mereka. Bayangin orang seabrek-abrek royok rumahnya Lot, meminta supaya Lot keluarkan dua orang tamunya itu, yang mana mereka adalah malaikat Tuhan, malaikat utusan Elohim. Manusia sudah tidak bisa membedakan mana yang pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan. Kalau zaman sekarang lebih-lebih dari Sodom dan Gomora. Lebih-lebih dari Sodom dan Gomora, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu juga melihat di media sosial ya, terutama di TikTok. Nah, saya bilang media sosial itu memudahkan kita dalam bekerja, dalam kehidupan kita, tetapi sekaligus menghancurkan kehidupan umat manusia. Kenapa saya katakan media sosial menghancurkan kehidupan umat manusia? Karena lebih banyak manusia yang tidak bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Lebih banyak orang yang memilih untuk melakukan hal-hal kenajisan lah bagi Elohim. Di TikTok ini beberapa hari ini saya lihat ada beberapa TikTokers yang mengungkapkan soal komunitas di Facebook, yang mana mereka mengungkapkan adanya satu komunitas yang amoral, yang mana hubungan incest, hubungan darah di dalam hubungan seksual itu terjadi, dan mereka dengan bangganya memamerkan, membuat video dan memamerkan di media sosial. Ini betul-betul biadab. Ini bukan manusia. Ini iblis dan pengikutnya ada 30.000 lebih. Hei, kemana kamu simpan otakmu? Kemana kamu simpan nuranimu? Menjijikan sekali. Rasanya geram banget. Aduh, pemimpin negara kita, tolonglah. Terutama kepolisian. Bapak Kapolri, tolong dong. Apalagi Bapak seorang Kristiani. Bapak tolong dong, dengar jeritan hati kami. Ini Sodom dan Gomora di depan mata kita. Ini murka Elohim di depan mata kita, Pak. Bagaimana mungkin manusia nggak punya akhlak dan itu pengikut
lebih. Gila. Saya tadi dengar dari seorang anak muda yang ngomong ke saya, Oma nggak tahu ya, ada komunitas itu, aku pernah dimasukkan, di-invite ke grup itu. Aku nggak tahu itu grup apa, tapi aku lihat luar biasa menjijikan. Ada seorang ibu muda yang anaknya mungkin berusia baru 2 atau 3 tahun. Seperti Devano katanya gitu, masih kecil kayak Devano. Adik sepupunya dia yang di rumah, cucu saya, kayak masih kecil kayak gitu. Diperkaos sama ibunya. Ya Tuhan, tuh anak lelaki diperkosa sama ibunya. Ada anak orang laki lagi ngomong, punya anak lelaki yang kecil sudah menurani saya sebagai seorang ibu membuat ini polisi tolong Pak, polisi tolong. Belum lagi yang grup suami istri tuker-tukeran, suami istri dituker-tukeran. Pelacur terselubung dengan komunitas-komunitas mereka. Belum komunitas gay, komunitas lesbian, komunitas tukeran suami istri. Aduh, ya Tuhanku ya, Bapak Elohim. Wajar kalau Elohim murka. Aku mau nangis rasanya, tapi emosi juga rasanya. Katanya negara kita nih, bangsa kita nih, bangsa yang menjunjung toto kromo. Katanya bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat agamis. Benarkah? Kemana pemimpin agama? Agama bukan satu. Kita ada 5 agama di Indonesia yang diakui negara. Kemana fungsi dari pemimpin agama tersebut? Kenapa bisa terjadi seperti begini? Jadi ingat beberapa, mungkin tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, yang kejadian di Sulawesi Utara, yang mana seorang ibu dengan anaknya, padahal suaminya seorang pelaut, jadi sedang di laut, dia berhubungan seks dengan anak kandungnya sendiri, anak lelakinya, dan itu ketangkep akhirnya. Kemana pemimpin agamanya? Coba kemana pembinaan secara imani itu? Kemana pemimpin agamanya yang membimbing masyarakat, jemaatnya masing-masing? Kok bisa kejadian kayak begitu? Aku ngomong hari ini khususnya buat para hamba Tuhan, pemimpin gereja maupun para evangelis. Tolong lebih keras lagi bersuara, nyatakan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita tidak keras nyatakan kebenaran firman Tuhan, bukan lagi Sodom dan Gomora, murka Elohim turun seperti ketika zaman Nuh. Habis semua nanti. Kalian
Kan tidak ngeri toh. Jangan normalisasi keadaan-keadaan seperti begitu. Tapi dalam hal ini benar-benar polisi lah yang sangat berperan, karena komunitas itu mereka berhubungan komunikasi antara satu personal dengan personal yang lain itu lewat Facebook, lewat WhatsApp, yang sebenarnya dari kepolisian bagian cybercrime bisa melacak mereka. Tapi kenapa komunitas ini dibiarkan berkembang bahkan sampai begitu banyak? Ya puji Tuhan, bersyukur karena polisi sudah turun tangan kayaknya yang untuk komunitas incest ini. Polisi sudah turun tangan, dan bapak polisi jangan kasih ampun, proses hukum semua. Mereka tuh harus otaknya yang disetrum itu. Bagusannya tuh otaknya disetrum. Mengerikan sekali, mengerikan, sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau itu pasanganmu melecehkan anakmu, suamimu atau istrimu memperkaos anak kandungmu. Hati-hati, jangan sampai justru pasangan hidupmu ada di dalam komunitas itu. Jangan sampai anak-anakmu ada di dalam komunitas itu. Yang bisa kakak dengan adik berhubungan, atau paman dengan ponakan, atau kakek nenek dengan cucunya. Tuhan Yesus ampun. Aku benar-benar geram rasanya. Ini manusia atau hewan ya? Tidak pantas, tidak layak dikatakan manusia. Ini bukan manusia, ini komunitas iblis, komunitas hewan. Karena manusia tidak akan berlaku seperti begitu. Manusia itu beradab. Apalagi manusia yang beragama. Manusia yang takut akan Tuhan. Manusia yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Makanya tadi saya katakan otaknya yang kudu disetrum. Otaknya yang tidak bisa berpikir normal. Otaknya yang error. Strum aja Pak, biar otaknya jadi lurus. Aduh ya Tuhan. Sangat mengerikan kehidupan zaman sekarang ini. Ada yang seorang bapak, dia nyampaikan di komunitasnya bahwa dia punya anak masih kecil, punya anak laki masih kecil. Jadi dia masih menunggu dengan semangat. Dia masih menunggu besarnya anak ini untuk dia pakai. Oh ya Tuhan. Ini benar-benar bukan manusia. Kalau manusia tidak akan bersikap begini. Ini bukan manusia. Sungguh bukan manusia. Jantung saya berdegup kencang saya ketika ngomong tentang ini. Bagaimana Elohim tidak murka? Lihatlah musim. Mei ini biasanya mulai memasuki musim kemarau. Sudah mulai jarang hujan. Tetapi lihatlah,
Bulan Mei ini hujan setiap hari. Tiada henti-hentinya. Hujan terus. Terus buat kamu yang melakukan dosa, aku tidak menghakimi kamu. Karena itu bukan wewenang aku. Tapi aku pantas dan aku wajib teriak untuk kebenaran. Aku menyampaikan suara kebenaran. Hentikan nafsu bejatmu. Semakin kamu berbuat bejat, semakin membuat murka Elohim. Dia akan musnahkan semuanya kalau kamu tidak bertobat. Bertobatlah, bertobatlah. Bertobat. Waktu Tuhan sudah semakin dekat. Tapi memang kalau orang yang sudah dirasuki iblis, itu memang kalau sudah birahinya itu yang luar biasa tuh memang media sosial. Aduh, kapan kita ini bisa kembali pada kehidupan 30-40 tahun yang lalu? Tidak ada internet, pakai telepon ontel aja. Supaya tidak adalah kejadian-kejadian seperti ini. Setiap hari hujan deras. Apakah tidak ada rasa was-was di hati kamu yang masih hidup dalam dosa, bergelimang dalam dosa? Tidak takutkah murka Elohim turun atas kamu? Tidak takutkah ketika nanti malapetaka itu menimpa di atas kepalamu? Bapak, Ibu, Saudara, kalau kamu di-invite di sebuah komunitas, entah lewat Facebook atau Messenger atau WhatsApp atau apapun, Line atau apapun, Telegram atau apapun, kalau komunitas itu bukan komunitas yang membangun rohani iman percaya, keluar. Karena banyak sekali komunitas yang tidak benar. Komunitas-komunitas yang membuat Tuhan murka. Mengerikan loh. Sebel kan? Saya percaya banyak orang tua yang marah dengan berita ini. Berita incest yang kok sampai sekian puluh ribu di negara kita loh. Hubungan yang tidak normal. Mengerikan sekali loh. Hubungan yang tidak wajar. Hubungan yang nyeleneh. Mereka mencari kepuasan kedagingan dengan cara yang tidak normal. Kiranya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan
buat umat manusia, menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka perbuat itu satu kenajisan, kejijikan di hadapan Elohim. Dan hentikanlah supaya mereka tuh berhenti melakukan dosa-dosa yang seperti itu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan bantu share videonya agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi saya ngomong, kalau tidak bertobat, murka Elohim sudah di depan mata. Bertobatlah, waktu Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan Yesus